Haleluya. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudaraku, jemaat yang saya kasihi. Selamat hari Minggu bagi kita semua, selamat beribadah maupun di rumah kita masing-masing dan juga yang ada di tempat ini. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Mari kita siapkan hati kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa. Kami bersyukur pada pagi hari ini ya Tuhan, Engkau memberkati setiap kehidupan kami. Kami boleh kembali beribadah pada saat hari ini karena Tuhan yang masih memberikan kami waktu yang baik untuk kami boleh mengucap syukur kepada Tuhan dan juga akan menerima berkat firman Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, Engkau berkati hati kami lewat firman-Mu hari ini. Mari Tuhan kuatkan iman kami, teguhkan kami terus di dalam Engkau, supaya kami tetap setia, sungguh-sungguh sampai pada akhirnya. Terima kasih ya Bapa di surga, urapilah kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa, sama-sama kita katakan, amin. Saudara-saudaraku, jemaat yang saya cintai dalam nama Tuhan Yesus Kristus, minggu lalu saya sudah menyampaikan firman Tuhan kepada kita yang berbicara tentang kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Kita tahu hari ini masa-masa yang kita jalani adalah masa-masa di mana kita dipersiapkan untuk menuju satu kesudahan ataupun berakhirnya kehidupan di dunia ini. Kita percaya bahwa tidak ada satupun yang kekal di dunia ini. Semuanya akan berakhir. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku, minggu lalu saya sudah sampaikan ada 3 topik firman Tuhan dalam menjalani masa-masa kesukaran, masa-masa menuju ya pada akhir zaman ini. Kita akan mempersiapkan kehidupan kita. Yang pertama, kita harus menguasai diri kita. Lalu yang kedua, Bapak Ibu saudara-saudaraku, kita harus bisa belajar untuk tenang. Walaupun dalam kondisi yang sulit, kondisi yang suram hari ini, kita harus belajar untuk tenang. Dan yang ketiga, supaya kita dapat berdoa. Saudara-saudaraku, jemaat yang saya cintai, bahwa apapun yang kita alami hari ini, apapun yang kita rasakan hari ini, percayalah bahwa masih ada ya satu cara yang tidak akan pernah ketinggalan zaman, tidak akan pernah tidak berlaku dari masa ke masa, yaitu doa. Ya, Bapak Ibu saudara-saudaraku, doa adalah merupakan suatu alat bagi kita, satu wadah bagi kita untuk kita boleh bersekutu dengan Tuhan, menerima janji Tuhan. Sebab itu saya sarankan, saya himbau kita semua jemaat, orang-orang percaya, jangan sampai kita pernah menyepelekan doa, menganggap rendah doa. Dan sampai hari ini kuasa doa itu masih tetap ada bagi setiap orang percaya. Saudara, lalu yang berikutnya, bahwa dalam menjalani masa-masa kesukaran hari ini, menuju kesudahan segala sesuatu, yang harus kita lakukan ya dari firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama-sama malam hari ini, yaitu dari kitab 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-11. Namun pada saat ini saya akan mau membagikan firman Tuhan. Alkitab berkata di dalam ayat yang ke-7 sampai 11, kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Lalu ayat yang ke-11, jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu, karena Yesus Kristus ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudaraku yang saya kasihi, yang keempat yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya adalah hiduplah dalam kasih. Hidup dalam kasih. Ayat yang ke-8 pasal 4 dalam kitab 1 Petrus ini mengatakan demikian. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Saudara,
lakukan dalam menjalani masa-masa menuju akhir zaman ini. Kita diajar untuk hidup dalam kasih. Kasih tidak cukup hanya di bibir saja. Kasih tidak cukup hanya dibicara saja. Tetapi kasih itu harus diimplementasikan dalam setiap kehidupan kita sehari-hari. Kasih itu harus kita praktekkan setiap hari. Kalau kasih itu hanya sebatas bicara, saya percaya Bapak Ibu Saudara-saudaraku, kita tidak akan ada sampai hari ini. Kita tidak akan diselamatkan jika kasih itu hanya sebatas bicara saja. Mustahil saudara-saudaraku kita diselamatkan, karena praktek dari kasih Allah itulah membuat kita bisa diselamatkan. Tahu Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bukti kasih Allah itu dilakukan, dinyatakan dalam hidup kita adalah Yesus mau berkorban bagi saudara dan saya. Jadi kasih Allah itu tidak cukup hanya sebatas perkataan atau sebatas tertulis, tetapi kasih Allah itu dilakukan lewat pengorbanan Yesus di kayu salib. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudaraku jemaat yang saya kasih, dalam menjalani masa kehidupan kita menuju akhirnya, hiduplah dalam kasih. Kita memang sudah hidup hari ini, tetapi pertanyaannya, apakah saudara sudah hidup dalam kasih atau masih saudara hidup dalam dosa? Kita sebagai umat Tuhan, orang-orang Kristen, saudara harus belajar menjadi orang yang hidup dalam kasih. Kita harus belajar hidup di dalam kebenaran. Jadi kasih itu tidak hanya cukup di mulut kita saja. Alkitab berkata, tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Kasih. Bapak Ibu Saudara-saudaraku, jika kasih itu hanya sebatas dibicara, orang dunia atau orang jahat sekalipun mereka bisa mengatakan demikian. Tetapi siapakah yang bisa hidup dalam kasih Allah itu? Hanyalah mereka, anak-anak Allah itu sendiri. Kita sebagai umat-umat Tuhan. Kenapa kita harus melakukan kasih? Kenapa saudara harus melakukan kasih? Jawabannya, karena kasih menutupi banyak sekali dosa. Oleh karena kasih anugerah Allah, kita diselamatkan. Bukan karena uangmu yang banyak, hartamu yang banyak bertebar di mana-mana yang banyak, tetapi kita diselamatkan karena kasih. Maka saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, lewat firman Tuhan hari ini kita diingatkan, apakah kita sudah hidup di dalam kasih, ataukah sudahkah kasih itu hidup di dalam hidup kita, dalam diri kita. Lakukanlah kasih dengan tidak bersungut-sungut. Kalau saudara mengasihi orang lain, jangan langsung berharap mereka akan mengasihimu. Lakukanlah kasih dengan tulus, karena kasih menutupi banyak sekali dosa. Itu Alkitab berkata. Mungkin setiap hari kita seringkali jatuh dalam dosa, lewat perkataan kita, lewat bicara, lewat mungkin perilaku kita. Saudara-saudaraku, kita setiap hari bisa saja berdosa. Tetapi oleh karena kita hidup dalam kasih Allah, maka kasih itulah yang akan menutupi pelanggaran kita. Tahu saudara-saudaraku, bukan karena kekuatan kita, bukan karena kehebatan kita, bukan karena kemampuan kita sehingga Allah mengasihi kita. Bukan. Tetapi karena memang kita mau hidup di dalam kebenarannya. Tuhan tidak melihat pelanggaranmu lagi, tapi Tuhan melihat hatimu yang mau melakukan kebenaran itu, yaitu kasih itu sendiri. Jadi Bapak Ibu jemaat yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, lakukanlah kasih. Karena kasih menutup banyak dosa. Kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesama manusia. Dan lakukanlah kasih itu dengan tidak bersungut-sungut. Kalau saudara mengasihi seseorang, kasihlah dengan tulus. Dan bila mana dia mengasihimu, puji Tuhan, haleluya. Tapi kalaupun dia tidak melakukan hal demikian, tetaplah bersyukur. Karena kita sedang dipersiapkan untuk menuju kehidupan yang lebih baik.
kasih kepada orang lain. Bukan saja kepada saudara seiman, kepada siapa saja pun. Karena dengan kita menabur kasih, kita sedang mempersiapkan ladang tuaian yang besar, dan kita akan menuainya. Maka saudara-saudaraku, apa yang harus kita persiapkan dalam menanti kesudahan segala sesuatu yang sudah dekat? Hiduplah dalam kasih. Hiduplah dalam kasih. Jangan hidup lagi dalam dosa. Bapak-bapak, jangan lagi hidup di dalam dosa. Masa sekarang sudah sukar, Bapak Ibu Saudara. Jangan tambahi lagi kesukaran. Ya. Keluarga sudah banyak yang susah. Kaum bapak, kaum ibu, jangan tambahi lagi kesusahan dengan saudara hidup dalam dosa. Tetapi mulailah belajar hidup dalam kasih. Dunia sekarang sudah susah. Ekonomi sekarang sudah susah. Apalagi semua sudah susah. Orang kaya susah, orang miskin apalagi tambah susah. Ya. Semua kita mengalami kesusahan. Maka satu-satunya untuk mengurangi kesusahan itu, menekan kesusahan itu dalam kehidupan kita di dunia ini, saudara harus belajar, saudara harus berkomitmen, hiduplah dalam kasih. Amin, saudara. Jangan lagi dalam dosa. Bapak-bapak, jangan sampai berpikir lagi bagaimana bisa hidup hidup di dalam dosa. Jangan. Berpikirlah bagaimana kita bisa hidup dalam kebenaran. Bekerjalah dengan tulus, beribadahlah dengan tulus, berdoalah dengan tulus, dan lakukan segala sesuatu yang baik dengan sungguh-sungguh. Para pemuda-pemuda, jangan berpikir lagi bagaimana kamu bisa hidup menurut seleramu, tapi pikirkan bagaimana kamu bisa hidup menurut selera Tuhan. Itu yang harus dipikirkan. Kalau sampai saudara lagi berpikir hari ini untuk hidup dalam dosa, kenajisan, berjudi, mabuk, selingkuh, dan lain-lain sebagainya, saudara-saudaraku, kamu sedang mempersiapkan masa sukar dalam kehidupan masa depan. Kamu sedang mempersiapkan itu. Maka hiduplah dalam kasih. Karena kamu melakukan kebenaran, kamu melakukan kasih itu, dan itulah yang akan menutupi. Perhatikan baik-baik. Itulah yang akan menutupi kelemahan kita, kekurangan kita di hadapan Tuhan. Maka saudara-saudara yang saya kasih dalam Roh Kristus, kasih itu tidak hanya cukup dalam perkataan, tapi kasih itu harus kita praktekkan, harus kita lakukan setiap hari. Apakah kepada keluarga, kepada sesama, dan apalagi kepada Tuhan. Itu yang harus kita lakukan. Alkitab mengajarkan kepada kita, tetapi kan yang terutama kasihlah sungguh-sungguh seorang akan lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang yang akan lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dalam kasih karunia Allah. Saudara, hari ini kita sedang diingatkan oleh firman Tuhan ini. Jemaat, saudara-saudaraku, marilah, mulailah lakukan segala sesuatu di dalam kasih. Jika engkau memberikan sesuatu kepada orang dengan dasar kasih, kamu pasti melakukannya dengan tulus. Kamu pasti melakukannya dengan tidak bersungut-sungut. Kamu pasti melakukannya dengan tidak mengharapkan imbalan. Dasarnya harus kasih. Jika saudara melayani, hamba-hamba Tuhan melayani, dasarnya kasih, kamu tidak akan pernah mengecewakan Tuhan atau mengecewakan siapapun, karena dasarnya kasih. Jika kamu membangun rumah tanggamu, dasarnya kasih, saya percaya rumah tanggamu pasti akan teguh dan kuat dalam Tuhan. Amin. Kalau Bapak Ibu saudara-saudaraku membangun satu rumah tangga, dasarnya uang, dasarnya jabatan, dasarnya yang lain-lain, saudara, saya pastikan keluargamu akan berjalan menuju kepada kebinasaan. Maka bangun segala sesuatu dengan kasih. Tahu saudara-saudara, jika tidak ada kasih, hampalah dunia ini. Jika tidak ada kasih, tidak ada pengampunan. Jika tidak ada kasih, tidak ada kehidupan. Jika tidak ada kasih, tidak ada keselamatan. Kita semua ada hari ini karena kasih. Maka Alkitab berkata, hiduplah dalam kasih.
hidup dalam kecemasan, jangan hidup dalam kekhawatiran, jangan hidup dalam kebimbangan. Karena semua itu akan mengubah hidup saudara semakin lebih tidak baik. Tetapi ketika kita hidup dalam kasih, maka kita akan semakin memiliki kehidupan yang memancarkan kemuliaan Tuhan. Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini, apakah kita mau berkomitmen dalam kondisi apapun yang kita alami hari ini, kita tetap berkomitmen hidup dalam kasih. Dunia bisa berubah, ya, iklim bisa berubah, apapun bisa berubah di dunia ini. Tapi apakah kasihmu kepada Tuhan berubah? Jika COVID-19 masih terjadi, apakah saudara masih setia sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Masihkah saudara setia beribadah walaupun di rumah, walaupun mungkin di tempat-tempat tertentu? Saudara-saudaraku, pastikan hari ini. Pastikan hari ini. Jangan sampai kita hidup di luar kasih. Tidak ada satupun yang bisa membahagiakan hidupmu, membahagiakan rumah tanggamu, membahagiakan masa depanmu ketika engkau hidup di luar kasih. Bahagia itu sederhana. Hiduplah dalam kasih. Hidup dalam kasih. Jika ada kasih dalam rumah tangga, ekonomi hari ini bisa menurun, pemasukanmu bisa menurun, ibu-ibu mungkin pemasukanmu bisa menurun. Tapi kalau ada kasih, kamu ibu-ibu akan tetap mencintai suamimu. Orang tua akan mencintai anak-anaknya. Anak-anak akan mengasihi orang tuanya karena ada kasih. Maka dasarnya semuanya harus kasih. Jangan tambahi lagi kesusahanmu. COVID-19 sudah membuat dunia susah, membuat negara susah, membuat pejabat, membuat orang kaya, membuat gereja, membuat hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, semuanya dibuat susah. Jangan lagi kau tambahi kesusahanmu. Perhatikan baik-baik saudara-saudaraku, jangan tambahi kesusahanmu, justru kurangilah. Bagaimana caranya? Kamu yang terbiasa hidup dalam dosa, hidup di dalam mungkin keborosan, hidup di dalam kedagingan, hidup di dalam mungkin keinginan-keinginan mata, keinginan-keinginan tubuh sesaat. Mulai hari ini saya peringatkan saudara-saudara firman Tuhan, hiduplah dalam kasih. Kasih yang dimaksud di sini adalah hidup dalam kasih Allah. Allah itu adalah kasih. Kasih itu adalah Allah. Maka saudara, kita harus hidup dalam kasih itu. Kita harus menyatu dengan kasih itu. Kita harus sama dengan kasih itu. Maka saudara-saudaraku, ketika kita sedang dipersiapkan untuk berjalan menuju titik akhir, kita diajak untuk melakukan, menguasai diri, dan belajarlah untuk tenang, dan tetaplah berdoa, dan hidup dalam kasih. Saudara-saudaraku, hal ini sangat penting untuk kita lakukan. Bukan berarti itu tidak penting, tetapi sangat penting, saudara-saudara. Suami akan tetap bertahan melihat keadaan keluarganya, walaupun dalam kondisi sulit apapun, ketika ada kasih. Apa yang bisa membuat orang bertahan dalam menghadapi situasi yang sulit? Adalah kasih. Maka hiduplah. Itu yang saya sampaikan pada saat hari ini. Jadi saudara-saudaraku, lakukan semuanya ini untuk kemuliaan Tuhan. Sebab untuk itulah kita dipanggil oleh Tuhan. Lakukan. Perkatakan kasih. Perkatakan kebenaran firman Tuhan. Setiap hari dalam kehidupanmu, dalam keluargamu, dalam siapa saja pun yang kau berada. Ya. Perkatakan. Dan lakukan. Ketika saudara berkata kebenaran firman Tuhan, yang pertama melakukannya adalah kita. Siapapun yang bicarakannya. Mari, saya mengajak jemaat yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, orang-orang percaya dimanapun berada pada saat hari ini. Mari kita sama-sama persiapkan diri kita menuju akhir daripada segalanya. Saudara, pasti kita akan berakhir. Mari kita persiapkan diri kita. Mari kita kuasai diri kita. Mari kita tetap belajar tenang dalam kondisi sulit apapun yang terjadi. Dan tetaplah sungguh-sungguh berdoa. Dan yang terakhir Bapak Ibu saudara-saudaraku, kita harus
hidup dalam kasih, hidup dalam kebenaran. Saya percaya tidak ada yang lebih indah selain daripada hidup dalam Tuhan. Dunia bisa menawarkan yang indah-indah, tapi itu hanya sementara. Tapi Alkitab menawarkan kehidupan yang lebih indah daripada semuanya, yaitu hidup di dalam kerajaan Allah, yaitu kebenaran Allah, hidup dalam kasih. Kasihilah sama manusia dan terlebih-lebih kita kasihi Tuhan. Saya percaya tidak ada kita yang binasa karena kita hidup di dalam kasih Allah. Tuhan Yesus berkati. Demikian firman Tuhan sampaikan pada saat hari ini. Kiranya kita semua yang mendengar firman ini dijamah oleh Roh Kudus, diberkati oleh kuasa-Nya, dan kita percaya Tuhan akan dipermuliakan. Haleluya. Amin. Tuhan berkati. Mari kita tundukkan hati, kita akan berdoa. Dan saya mau berdoa untuk saudara semua yang mendengarkan firman Tuhan pada saat hari ini. Mari kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat hari ini hamba berdoa buat semua jemaat-Mu dan semua orang percaya yang telah mendengarkan firman Tuhan ini. Kiranya Tuhan senantiasa menguatkan mereka, membawa mereka terus hidup dalam kebenaran-Mu. Biar kasih setia-Mu melimpah dalam hidup kami ya Tuhan. Ajar kami untuk melakukan kasih yang Kau ajarkan kepada kami. Kasih kepada Tuhan, kasih kepada sama manusia. Dan kasih itu tidak hanya cukup sebatas di perkataan, tetapi harus kami lakukan dalam hidup kami, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Dan kasih itu akan membawa kami kepada kesejahteraan. Kasih itu akan membawa kami kehidupan yang lebih diberkati oleh Tuhan. Dan kasih itu akan membawa kami kepada kehidupan kekal selama-lamanya. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah kami hidup dalam kasih, karena kasih akan menutupi banyak segala pelanggaran. Kasih akan memampukan kami senantiasa terus untuk bertahan di dalam setiap kehendak-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Pada saat hari ini hamba sudah menyampaikan firman ini. Biarlah Roh Kudus yang tetap mengurapi setiap hati kami semua yang mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hibur, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berkekurangan hari ini Tuhan yang mencukupinya. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa, Tuhan berkati semua umat-umat-Mu yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Haleluya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Tuhan Yesus berkati. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam.